Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kali ini lagi-lagi aku membawakan kasus nyata dari Korea dan mungkin Polo udah ngeliat di thumbnail. Betul, kali ini cerita yang menjijikkan. Bukan ganas, tapi menjijikkan. Dan semakin Polo mendengarkan, lama-lama pasti Polo jadi banyak mikir. Alasannya apa? Dengarkan nih. Langsung kita mulai. Oke, kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2020. Jadi pas sebelum COVID-19 dimulai. Nah, waktu itu ada satu telepon masuk ke kantor polisi. Laporannya ini dibuat sama bapaknya. Bilang kayak gini, Pak Polisi, putri saya ini udah kabur dari rumah selama 10 hari. Ini nggak bisa saya hubungi. Saya nggak tahu keberadaan putri saya di mana. Jadi Pak Polisi, ini laporan kehilangan, tolong putri saya dicari Pak. Ada telepon masuk yang bilang seperti itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang melaporkan kehilangan seorang perempuan ini adalah orang tuanya sendiri. Lebih tepatnya adalah ayahnya. Nah, keluarga korban ini kalau tak jelaskan itu ada papa, mama, anak putri, anak pertamanya anak putri dan anak keduanya adalah anak putra. Nah, yang ngilang ini adalah anak sulungnya yang merupakan anak perempuan. Sedikit anehnya, polisi juga mikir kenapa orang tuanya ini baru melaporkan kehilangan putrinya setelah 10 hari menghilang. Dan yang aneh lagi, putrinya ini tahu nggak berusia berapa tahun? Biasanya kalau melaporkan kehilangan anak kan, ya anaknya masih berusia 10 tahun, 7 tahun, 13 tahun, ya toh. Kali ini yang dilaporkan menghilang, putrinya berusia 29 tahun. Ya, 29 tahun. Jadi pihak polisi pun mikir, ini bukannya melarikan diri dari rumah, tapi yo ada keperluan pergi mungkin. Atau mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, sehingga putrinya ini memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Tapi ya pokoknya orang tuanya ini melaporkan kalau putrinya menghilang sehingga polisi ya mau tidak mau harus mulai mencari keberadaan putrinya. Nah, tapi setelah dicari tahu, polisi menemukan satu hal yang agak aneh. Terkesan adik laki-lakinya alias putranya ini terkesan tahu keberadaan kakak perempuannya. Karena ditemukan satu chat antara mama dengan putranya. Mamanya bilang gini, "Nak, kamu bilanginlah ke kakakmu. Itu loh papa udah ada niatan untuk memaafkan. Kalau kakakmu mau pulang sekarang, enggak apa-apa. Mama bantu." Nah, mamanya bilang gini ke anak laki-lakinya. Tapi anehnya, bukannya adiknya ini malah memberitahu keberadaan kakaknya. Kalau tahu keberadaan kakaknya, malah 8 hari setelah kakaknya menghilang, jadi pada tanggal 13 Januari, anak laki-laki alias putranya ini memberikan pesan seperti ini kepada mamanya. "Mah, aku ada di pihak kakak dan aku mau pergi bareng sama kakak." Pesan itu yang diterima terakhir oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya awalnya kehilangan putrinya, sekarang terkesan juga kehilangan anak laki-lakinya. Nah, karena kasusnya ini terkesan aneh, tentunya polisi mulai mencari tahu lebih lanjut lagi dan juga menghubungi anak laki-lakinya atau adiknya itu. Nah, setelah dicari tahu, ternyata yang membuat anak sulungnya kabur dari rumah adalah kekerasan dari ayahnya. Jadi selama 1 minggu terakhir sebelum melarikan diri dari rumah, kakaknya ini hampir setiap hari dipukuli sama papanya sendiri. Ini nggak sebatas cuma ditapuk, diinjak pakai kaki, bahkan papanya ini nggak tahu dari mana bahwa palu untuk mukul anaknya sendiri. Bayangkan. Ketika polisi tanya, "Lah, kenapa kakak kamu dipukulin?" Adiknya bilang kalau alasan kenapa kakaknya dipukuli sama papanya adalah pacarnya katanya. Jadi papanya itu mukulin anak perempuannya sambil bilang, "Kamu ini berani-beraninya bohongin papa. Ternyata kamu udah punya pacar. Kamu udah ngapain aja sama pacar kamu? Dasar anak pembohong. Kamu kok berani-beraninya nutupin semua ini dari papa. Kamu kurang ajar." Pukul, diinjak pakai palu. Nah, dihajar habis-habisan di rumah selama 1 minggu dan karena nggak kuat lagi, kakaknya ini melarikan diri dari rumah. Nah, kebetulan adik laki-lakinya ini, dia ini nggak tinggal bareng di rumah itu, dia ngekos di tempat lain karena sekolahnya agak jauh dari rumah orang tuanya. Dan sebenarnya di titik ini, polisi juga meminta tolong kepada profiler untuk mencari tahu lebih lanjut lagi kira-kira apa yang terjadi dan berharap bisa mendapatkan clue yang bisa membantu gitu. Masalah
Masalahnya, profiler yang mendengarkan kasus ini malah memberi jawaban seperti ini. Pak polisi, kalau putrinya usia 29 tahun nggak pulang 10 hari, itu bukan kabur Pak. Ya itu dia tinggal sendiri aja. Itu udah dewasa, itu nggak ada yang salah. Ini malah aneh kok orang tuanya melaporkan putrinya yang sudah dewasa, udah berusia 29 tahun, udah kerja, keluar dari rumah. Ini yang aneh, keluarganya, bukan putrinya. Nah, profilernya bilang kayak gitu. Untungnya nggak lama setelah itu, polisi berhasil mencari tahu keberadaan putra dan putrinya. Ternyata mereka ini ditemukan di Hebaragi Sento. Nah, Hebaragi Sento ini apa? Kalau diterjemahkan artinya Sunflower Center. Tambah bingung, kok ono pusat bunga matahari? Ini apa? Nah, Sunflower Center atau pusat bunga matahari ini di Korea merupakan tempat untuk melaporkan ketika seseorang mengalami kekerasan seksual. Jadi pada umumnya anak perempuan yang pergi ke sana. Jadi mereka nggak tahu harus lapor kemana, ke polisi nggak nyaman, perginya ke Sunflower Center ini. Nah, di situ ditemukanlah putri dan putranya. Aneh ya toh, putrinya kabur kok malah ditemukan di Sunflower Center. Nah, dan ternyata fakta dari semua ini mulai terbuka satu demi satu. Ternyata selama ini putrinya itu dipanggil dengan panggilan istri kedua. Bahkan putrinya itu disuruh untuk manggil papanya dengan panggilan Jagia, alias kayak yang saya sayang. Tentunya Polo-Polo bisa merasakan ini sebuah hubungan yang tidak normal. Benar, ini di Korea juga sangat tidak normal. Dan di luar itu ternyata putrinya ini udah diperkosa sama papanya sendiri mulai SD kelas 6. Jadi bahkan di saat putrinya nggak tahu apa itu kekerasan seksual, belum mendapatkan pendidikan seksual, putrinya ini udah diperkosa sama bapaknya sendiri. Dan ketika putrinya mulai tahu, setelah mendapatkan pendidikan seksual mulai tahu kalau dirinya diperkosa, dia nyadar kalau dirinya hamil. Alias, setiap kali bapaknya berhubungan dengan putrinya, itu tidak menggunakan kontrasepsi. Dan bahkan diakibatkan kehamilan itu, putrinya dibawa ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Dan aborsinya ini nggak cuma dilakukan saat SMP, tapi juga waktu SMA. Dan total 4 kali aborsi yang dilakukan diakibatkan kehamilan oleh bapaknya sendiri. Dan setiap kali ke dokter, bapaknya itu menemani dan bilang gini ke dokter, aduh putri saya ini nggak tahu main sama bocah mana itu, hamil ini. Dok minta tolong ya, tolong dia. Bapaknya bilang kayak gitu. Oke, aku bisa mendengarkan banyak polo-polo bilang, Mas, lah itu mamanya nggak tahu atau gimana? Itu ada di belakang, didengarkan. Oke, tak lanjutkan. Nggak cuman diperkosa berulang kali dan diaborsi, tapi bahkan bapaknya ini juga merekam adegan di saat mereka sedang melakukan hubungan badan. Di luar itu, putrinya itu dikasih jam pulang itu jam 6. Nggak boleh pulang lebih telat, lebih dari jam 6. Udah gitu, kalau putrinya ada urusan pergi ke luar kota atau kemana, disuruh mengirimkan foto telanjang ke bapaknya sendiri. Dan bahkan setelah putrinya masuk usia dewasa dan mulai kerja, setiap pagi sebelum berangkat kerja, putrinya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan bapaknya sendiri. Nah, di sini mungkin ada pol-pol yang mulai tanya juga, loh Mas, tapi kenapa si putri ini nggak mau nolak? Ini yang juga menyedihkan. Polisi juga tanya ke si putrinya, kok kamu selama ini nggak pernah nolak ataupun nggak pernah melawan, kenapa? Polisi, saya itu dari kecil ngelihat mama saya dipukulin sama papa saya. Dan kalau papa saya udah berhubungan sama saya, biasanya beberapa hari ke depan, papa saya itu baik orangnya. Jadi saya cuma mikir, kalau saya merem bentar aja, mungkin keluarga saya bisa lebih harmonis, Pak. Jadi saya membawa semua bobot ini untuk mama dan keluarga saya, Pak. Itu jawaban dari putrinya, bayangkan. Setelah tahu tentang hal ini, polisi langsung menangkap bapaknya dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi. Dan yang lebih mengejamkan lagi, tahu nggak bapaknya bilang apa ketika ditanyain hal-hal tentang ini? Bapaknya bilang gini, betul saya memang berhubungan badan sama putri saya. Tapi lah kita memang sama-sama suka kok. Saya lo nggak maksa, putri saya suka, saya juga suka kok. Malah dengan PD-nya bilang kayak gitu. Nah, sedikit informasi, ini yang disampaikan oleh seorang profiler di Korea, oke? Jadi ternyata secara angka statistik itu memang tidak muncul di laporan ataupun di tesis-tesis itu nggak muncul. Tapi sebenarnya katanya lumayan banyak anak perempuan yang diperkosa
diperkosa ataupun dimanfaatkan oleh bapaknya sendiri. Dan anak-anak seperti ini yang biasanya nantinya setelah mereka dewasa itu mereka putus hubungan dengan keluarga. Karena setelah mereka dewasa mereka nyadar kalau mereka itu bisa hidup mandiri dan sebisa mungkin tidak mau lagi bertemu dengan papanya. Jadi ketika kita tanya kepada orang-orang, kamu pernah nggak diperkosa papa? Kebanyakan orang bakal bilang tidak. Jadi secara statistik ini nggak nampak. Tapi sebenarnya katanya lumayan banyak orang-orang yang menjadi korban di dalam rumah tangga mereka sendiri. Dan ternyata juga lumayan banyak bapak-bapak yang memiliki berhubungan badan dengan anak kecil, termasuk dengan anaknya sendiri. Dan mayoritas orang-orang yang pedofil kayak gini, mereka itu tidak menutup jenis kelamin. Mau anak cewek, mau anak cowok, dua-duanya disikat. Sehingga ada kemungkinan putranya juga pernah menjadi korban. Nggak tahu dalam bentuk apa, tapi kemungkinan pernah menjadi korban juga. Dan tambahan lagi, biasanya cowok-cowok seperti ini katanya tidak mau berhubungan dengan istrinya sendiri. Karena mereka merasa, istriku ini loh udah tua, nggak muda, mendingan aku sama anakku. Biasanya orang-orang aneh ini kayak gitu katanya. Kita nggak tahu pastinya apakah mereka nggak mau berhubungan sama istrinya karena nggak mau atau nggak bisa. Maksudnya badannya nggak bereaksi gitu. Nah itu kita nggak tahu. Tapi biasanya orang-orang ini nggak berhubungan sama istrinya, tapi sama putrinya dan putranya. Nah sekarang gilirannya aku menjawab, apakah mamanya nggak tahu tentang hal ini atau mamanya tahu tentang hal ini? Polisi pun awalnya bingung apakah si ibu ini tahu atau tidak. Tapi di saat polisi terus-menerus mencari bukti ataupun mencari clue, kebetulan polisi menemukan satu rekaman black box pembicaraan antara si bapak dan si ibu di mobil. Bapaknya bilang kayak gini, putri kita itu gimana itu? Kalau sama aku kan aku ini papanya, aku juga pacarnya. Kok dia berani-beraninya punya pacar sendiri sih? Dia ini kok besar jadi kayak gini? Mamanya jawab, aku juga nggak tahu kok putri kita jadi kayak gitu. Alias tahu dan juga mendukung. Terus papanya bilang, ini gimana ini? Enaknya digimanakan ini putri kita? Di situ istrinya menjawab lagi, nggak tahu lah om. Terserah om, malah jawab kayak gitu. Nah sebenarnya yang disampaikan di sini bukan om tapi ajoshi. Jadi biasanya istri itu nggak bakal manggil suaminya sendiri dengan kata ajoshi. Tapi ini terkesan sangat aneh dan mendengar itu profiler juga menduga kemungkinan si cowok ini, si bapak ini dulu mendekati istrinya itu juga istrinya yang muda banget. Jadi kemungkinan perbedaan usianya juga jauh sehingga ini cewek juga dicuci otak. Dan di saat muda istrinya dinikmati. Dan setelah istrinya tua sekarang yang dinikmati adalah anaknya sendiri. Dan kemungkinan besar karena istrinya tahu kalau anaknya diperkosa tapi dibiarkan, ada kemungkinan si istrinya ini memiliki kekurangan secara intelektual. Dan ini juga nyambung dengan clue yang pertama tadi. Jadi mamanya ini sering dipukul sama bapaknya tapi nggak berani melawan. Kemungkinan mamanya ini memang secara intelektual itu kurang sehingga nggak berani melawan. Dan juga udah dicuci otak sehingga ketika suaminya berhubungan dengan putrinya, ini nggak apa-apa. Ya entah gimana, tapi istrinya juga mengiyakan hal itu. Dan setelah tahu ini, polisi juga tanya ke ibunya, loh bu, ibu melihat putrinya sendiri diperkosa kok bisa dibiarkan gimana tuh bu? Tahu nggak ibunya jawab gimana? Awalnya saya juga ngira putri saya itu korban. Tapi saya lihat-lihat ya kayak dia juga menikmati gitu. Jadi ya saya biarkan. Bayangkan mamanya bilang kayak gitu. Sehingga putrinya ini melihat mamanya yang tidak berani melawan itu kasihan. Karena putrinya ini normal secara intelektual. Tapi dia ini tidak melawan papanya demi mamanya. Tapi setelah putrinya dewasa dan punya pacar dan pengen nikah, dan ini disampaikan kepada papanya mukul selama 1 minggu. Di situ baru putrinya nggak bisa tahan lagi dan memutuskan untuk melarikan diri. Pada akhirnya si bapak ini mendapatkan hukuman penjara 25 tahun setelah memperkosa putrinya 13 tahun atau bahkan lebih. Dan di saat bapaknya ini sedang disidang dan ditahan, bapaknya ini mengirimkan satu pesan kepada keluarga tercinta. Bilang kayak gini, pada keluargaku yang tercinta, sebagai papa di keluarga ini, papa juga mikir, apa kalian ada untungnya kalau papa mendapatkan hukuman yang berat dan juga tinggal lama di dalam penjara ini.
Papa harap kalian semua bisa memaafkan Papa. Pejamkan mata kalian satu kali saja buat Papa ini. Papa masih cinta istri Papa dan kalian berdua. Istriku, aku kangen kamu dan kedepannya aku gak bakal lagi melakukan hal-hal seperti ini. Nah, pesannya sampai di situ. Ini setelah Polo-Polo dengarkan gimana kesannya? Tujuan dari menuliskan pesan ini apa? Bukan untuk minta maaf, melainkan pesan yang sengaja ditulis dan sengaja ditunjukkan kepada hakim agar hukumannya diringankan. Jadi berpura-pura menyesal biar hukumannya ini diringankan. Nah, memang hukuman yang dia terima itu cuma penjara. Tapi kalau berdasarkan profiler di Korea, orang-orang seperti ini itu nggak ada obatnya. Dan satu-satunya cara adalah dikebiri. Entah itu secara kimiawi atau ya beneran dipotong. Tapi sayangnya ini orang tidak dikebiri. Bayangkan, dia memperkosa anak kecil dan itu anaknya sendiri selama belasan tahun. Hukumannya cuma 25 tahun. Dan ini kalau dipikir-pikir mamanya juga ikutan jadi tersangka gak sih? Mosok anak putri yang udah mulai kerja sebelum berangkat kerja digitukan ini. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, bukannya mengerikan tapi menjijikkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang kayak gini ternyata banyak. Hanya saja tidak nampak. Nah, kalau misal di antara Polo-Polo ada yang sedang menjadi korban seperti ini, please mintalah tolong. Dan minta tolongnya jangan ke polisi. Mendingan ke dokter terlebih dahulu. Tapi ini berdasarkan profiler Korea kepada orang-orang yang tinggal di Korea. Aku nggak tahu sistem di Indonesia bakal kayak gimana. Tapi yang pasti dokter itu lebih efektif karena dokter bisa membedakan mana luka akibat perbuatan diri sendiri, mana luka akibat perbuatan pemerkosaan ataupun perbuatan orang lain ataupun orang tua. Jadi video kali ini sampai di sini. Aku juga lumayan kaget. Katanya lumayan banyak anak perempuan yang menjadi korban di dalam rumah tangga sendiri. Dan biasanya mereka sebelum mendapatkan pendidikan seksual katanya. Jadi please kalau ada di antara Polo-Polo yang sekarang saat ini menjadi korban, please mintalah tolong entah itu ke temen atau ke dokter. Please keluar dari lingkungan seperti itu karena itu bukan lingkungan yang normal. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.